Waluyo, Indra Bekti baru saja melakukan pemeriksaan melalui MRI untuk lebih tahu mendiagnosa apa penyakit yang dideritanya pasca 2 kali melakukan operasi akibat pecahnya pembuluh darah. Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, 2 kali jalani operasi, kondisi Indra Bekti usai melakukan MRI. Hari ini Indra Bekti menjalani pemeriksaan MRI untuk mendiagnosis kesehatannya usai melakukan 2 kali operasi lantaran pecah pembuluh darah di bagian kepala. Kabar itu disampaikan oleh adik Indra Bekti, Cipta, saat ditemui di RS Abdi Waluyo pada Minggu 1 Januari 2023. Usai menjalankan MRI, kondisi Indra Bekti semakin membaik. Bahkan Cipta mengatakan bahwa sang kakak sudah bisa mengenali dan menyapa sang adik. Cipta meminta agar semua orang mendoakan sang kakak agar cepat pulih. Berikut wawancara dengan Cipta. Tadi jam 10 siang, jam 10 pagi itu Mas Indra udah dibawa ke ruang MRI terkait yang kemarin keluhan pusing, kemudian matanya agak sedikit buram. Jadi hari ini dilakukan pemeriksaan MRI kembali untuk dilihat kondisi dalamnya ya gitu. Nah kemudian itu berlangsung setengah jam, setengah 11 dia keluar. Itu pun tadi alhamdulillah kondisinya juga sadar ketika masuk dan selesai dari MRI, bahkan sempat menyapa Harum ketika ketemu sama Harum tadi pas-pasan, kita anterin bareng sampai ruang pemeriksaan. Nah sekarang ini kondisinya Babang alhamdulillah stabil dan untuk tensinya juga sudah kembali normal. Berarti sudah sadarkan diri jatuhnya. Oh sudah, dari hari kedua itu alhamdulillah dia sudah sadar. Apa yang Berita selanjutnya, kabar duka datang dari keluarga Raffi Ahmad. Syahnas Sadika kehilangan sang nenek untuk selamanya. Adik Raffi Ahmad ini ungkap hal yang akan dirindukan dari Mami Popon. Kabar duka datang dari keluarga Sultan Andara Raffi Ahmad, di mana sang nenek Mami Popon dikabarkan meninggal dunia hari Sabtu 31 Desember 2022 kemarin di rumah. Kesedihan dirasakan seluruh keluarga termasuk adik kedua dari Raffi Ahmad, Syahnas Sadika, yang terlihat berada di rumah sang ibu, Ami Kanita, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Syahnas menceritakan mengenai permohonan Mami Popon yang sempat disampaikan kepada dirinya sebelum sang nenek jatuh sakit. Ia menceritakan jika Mami Popon ingin diajak berjalan-jalan keliling Jakarta yang untungnya sempat terrealisasikan. Memiliki kedekatan dengan sang nenek, Syahnas menceritakan bahwa sosok Mami Popon di matanya adalah sosok yang cerewet. Tak hanya itu, Syahnas juga menceritakan jika Mami Popon pernah meminta untuk diajarkan berbalas pesan di aplikasi chatting. Sementara itu, Mami Popon tidak pernah absen mengirimkan pesan kepada dirinya yang akan menjadi salah satu hal yang akan dirindukan olehnya. Berikut wawancara dengan Syahnas Sadika. Ya, makasih. Kakak Syahnas, kalau boleh tahu waktu ketika mendapatkan kabar duka ini lagi di mana gitu dan seperti apa? Tadi dengar aku pas lagi ada kerjaan dikabarin gitu kalau udah sekarat banget kondisinya. Memang 2 minggu terakhir 2 minggu terakhir ini memang udah makin turun terus kondisinya Mami gitu kan. Kemarin dia juga sempat masuk ICU lama ya di rumah sakit gitu. Jadi memang kondisinya tuh turun terus sampai akhirnya tadi sore jam 4 ditelepon sama Mbak Gigi gitu, mami udah sekarat gitu. Jadi langsung cepet-cepet kesini.
Memang selama ini mengikuti perkembangan kondisi Mami Popon. Ngikutin banget karena kan selama mami sakit nih, maminya tinggal di Jakarta kan. Biasanya mami tuh aslinya tinggal di Bandung. Cuman kan apa ya, alhamdulillah waktu itu kan mami emang udah susah banget kondisinya buat ke Jakarta gitu. Cuman waktu itu ya udahlah gitu, dibawa keliling-keliling, pengen keliling-keliling di Jakarta katanya. Jadi dari Bandung sengaja diantar ke Jakarta buat keliling. Ya udah ke mobil sama Bani ya. Berita selanjutnya, penyanyi Shanty sudah sejak kemarin tinggal di Bali, diisukan bercerai. Belum lama ini penyanyi Shanty diisukan bercerai. Isu cerai bermula saat Shanty mengubah nama akun Instagramnya menjadi Shanty Official dari semula bernama Shanty Paredes. Paredes diambil dari nama sang suami, Sebastian Paredes. Diduga semakin diperkuat dengan unggahan di Instagram Shanty yang sudah meninggalkan Hong Kong, tempat tinggal suami, dan memilih menetap di Bali. Lebih lanjut, pelantun lagu Hanya Memuji itu mengaku memang sudah sejak Maret menetap di Bali. Rupanya untuk kembali ke Indonesia sudah menjadi doa Shanty sejak lama. Shanty berharap kepulangannya ke tanah air bisa kembali menyapa penggemarnya sebab sejak 12 tahun Shanty tak manggung karena diboyong Sebastian Paredes ke Hong Kong usai resmi menikah pada tahun 2010 silam. Berikut wawancara dengan Shanty. Kak Shanty tuh udah tinggal di Bali tuh udah mulai dari kapan sih? Saya datang Maret Oh, udah dari bulan. begitu ya, Udah akhirnya dan menetap aja di menetap. Jadi kalau saya sebenarnya mau ngomongin ini di panggung nanti malam 2022 gitu ya. Apa yang kita pelajarin dari 2022 banyak banget. Saya kehilangan 2 orang teman yang benar-benar dekat banget sama saya. Salah satunya Reza Gunawan, itu seperti kayak kehilangan sayap gitu, kalau karena dia tuh guru saya banget gitu. Terus juga pandemik yang sepertinya nggak berakhir ya, dan waktu itu kan di Hong Kong selama 2,5 tahun terakhir itu sangat ketat aturannya. Sekarang malah balik lagi karena ada aturan dari Cina dan segala macam. Sampai akhirnya kita semua merasa kehidupan di Hong Kong tuh udah tidak memungkinkan gitu. Tapi ada satu highlight bahwa apapun yang dihadapi di tahun 2002 itu mengajari saya bahwa pada ujungnya pasti ada the silver lining. There's a rainbow after the storm. Maksudnya tahun 2002 akhirnya saya diizinkan dibawa kembali sama Allah ke tanah air. Dan saya bilang dalam hati saya, dan saya manifest dan saya bawa dalam doa, kalau saya pulang ke tanah air, it's not for nothing. Saya mau balik ke panggung, ya Allah, saya pengen balik nyanyi. Dan kalau saya dikasih panggung dan nyanyi, I will try to do my best. Dan boom, dikasih tahun baru dari Mulia, panggung yang insya Allah menurut saya akan membuka banyak panggung yang lain. Karena I'm here, I'm ready to come back. Jadi insya Allah yang apa yang saya lontarkan, bahwa saya bilang kalau saya balik ke Indonesia, it's not going to be for nothing. I'm going to make it something. Kak Shanty kan 2022 udah banyak banget yang dilaluin nih ya. Mau apa sih di 2023 ke depan? Good question. Berita selanjutnya, ditahan 2 bulan. Nikita Mirzani sebut kasusnya dengan Dito Mahendra penuh rekayasa. Ya cuma gara-gara dipisahin. Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan pada Kamis 29 Desember 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten. Usai bebas, Nikita Mirzani didampingi sahabatnya Fitri Solhuteru menggelar konferensi pers. Nikita Mirzani menyampaikan bahwa apa yang dialaminya selama 2 bulan di penjara bukanlah kasus yang real, melainkan rekayasa semata. Baginya Dito Mahendra hanya ingin menjebloskannya karena dendam pribadi. Ibu 3 anak itu lantas mengatakan bahwa kasusnya kali ini adalah kasus yang hanya dibuat-buat oleh pihak Dito. Apalagi kekasih dari Nedi Ayunda itu tak berani datang menemuinya secara tatap muka sejak awal kasus. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Tapi udah mulai curiga nggak bakalan hadir? Kalau dari awal mah gue meyakinkan memang dari awal dia nggak akan hadir, cuman pengen gue di penjara aja gitu. Kalau untuk hadir face to face kayaknya dia nyalinya nggak sebesar itu. Ya itu karena dibantu aja sama yang merasa siapa gitu di daerah Serang yang membantu gitu. Kalau kita pelajari kan sebetulnya
TKP-nya di Jakarta, terlapornya di Jakarta, pelapornya di Jakarta, saksi juga lebih banyak dari Jakarta, kenapa bisa nyasar ke Serang gitu. Tadi kemarin apa yang hal pertama kamu lakukan ketika keluar dari lokasi Titanic? Hal pertama yang gue lakukan, ketemu sama anak udah pasti, abis itu gue mandi air panas. Serius? Karena nggak ada air panas kan di situ, sampai ini kan banyak apa, kayak budukan gitu gue di sana tuh. Tuh, banyak banget di leher tuh. Terus pulang akhirnya berendam. Sebut Hotman Paris, Hutapea dan Iklim Hakim telah melakukan kebohongan publik. Begini reaksi Rasman. Rasman Arif Nasution klaim Hotman Paris, Hutapea dan Iklim Hakim telah melakukan kebohongan publik. Lebih lanjut, Hotman Paris, Hutapea dan juga Iklim Hakim disebut Rasman sudah berani mempermainkan hukum. Hal itu dikatakan Rasman usai menjalani pemeriksaan penyidik atas laporan Hotman Paris di Barreskrim Polri pada Kamis 29 Desember 2022 lalu. Pengacara 52 tahun ini menerangkan alasan pernyataannya soal Hotman Paris dan Iklim Hakim membohongi publik. Diakui Rasman saat masih menjadi kuasa hukum Iklima, mantan asisten pribadi Hotman itu menyatakan telah dilecehkan oleh Hotman. Nahas pengakuan Iklima dengan tegas seketika ditepis oleh Hotman Paris. Suami Agustin Marbu itu pun langsung melaporkan Rasman dan Iklima ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Berikut wawancara dengan Rasman. Polri paham betul, Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf, Pak Menko Polhukam tahu betul. Polri hari ini luar biasa terjun bebas tingkat kepercayaan publik. Kasus Ferdi Sambo, kasus Teddy Minahasa, kasus dugaannya masalah judi, kasus laporan terhadap Kabareskrim, 4 ini luar biasa Pak. Kita nggak tahu nih Polri hari ini seperti apa. Jangan gara-gara senggol kiri kanan atas, saya pula terseret-seret. Bos, saya ini orang susah. Tapi kalau saya dizolimi, saya akan lawan. Karena nenek moyang kita sama-sama mati dan berdarah memerdekakan negara ini. Equality before the law. Kesamaan hukum. Dalam negara yang menganut sistem rule of law seperti Indonesia, ada 3 yang harus kita pegang prinsip dasar. Pertama, supremacy of law. Hukum di atas segala-galanya. Yang kedua, equality before the law. Kesamaan di mata hukum. Tidak peduli Hotman, tidak peduli Cukong, Toke dan lain-lain. Ikhwan. Ya. Yang terakhir, apa itu? Due versus of law. Proses hukum yang sedang berjalan ini harus di-frame dengan kebenaran. Karena itu, 4 ini saya sudah sulit. Tahu-tahu abang saya, Kamarudin Simanjuntak, dengan uya-kuya, bicara di podcastnya. Bang Kamarudin bilang, Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.